NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya di ujung bulan Juni 2021 sahabat, dan kita sekarang akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP di akhir bulan ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki di awal bulan Juni 2021. Seperti ini kondisinya di bagian pembangunan race control, di mana di sini sedang fokus untuk pemasangan tiang besi dan juga perancangan besi untuk lantai tingkat pertama atau tingkat 1. Kemudian yang kita lihat di depan adalah merupakan pembangunan untuk area parkir nanti para truk ya, para truk pengangkut MotoGP dan para truk pengangkut alat-alat MotoGP. Kemudian juga untuk pembangunan pedok kita lihat di sini sedang dilakukan perataan yang berdekatan dengan pembangunan race control. Sementara di depan untuk penggalian dan penggantian tanah di sini masih terus dilakukan. Perlu sahabat ketahui bahwa tanah ini tadinya adalah merupakan tanah lahan pertanian. Jadi untuk pembangunan pedok kalau tidak digali dulu ini kurang bagus. Jadi tanahnya gembur tidak padat. Kemudian digali kembali hingga mencapai kedalaman 1 hingga 1,5 meter, kemudian diganti dengan urugan pilihan, kemudian diratakan dan dipadatkan. Setelah elevasinya sesuai nanti baru akan dilakukan pengecoran dan pembangunan. Seperti ini sahabat hasil pengecoran di bagian area yang nantinya akan dibangun pedok. Dan untuk terowongan atau tunnel yang pertama seperti kita lihat di sini masih tergenang air, dan air yang ada di bawah tunnel pertama ini sahabat jadi masih digunakan untuk penyiraman lintasan dan juga untuk penyiraman rumput. Jadi agar tidak jauh-jauh mengambil air, jadi menggunakan air yang ada di dalam tunnel yang pertama ini. Nah seperti ini suasana di bagian area pedok dan juga di bagian area tunnel yang pertama. Tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara untuk pompa otomatis di sini masih belum dilakukan pemasangan atau masih belum berfungsi. Sementara yang kita lihat di sini di ujung trek lurus, di sini masih ada pengerjaan sahabat di bagian sisi kanan, yaitu pengoneksian drainase. Kemudian juga di sini untuk penanaman rumput sudah mulai dikerjakan menyambung dari penanaman rumput di tikungan yang pertama. Sementara untuk area run off di sini sudah diaspal dan sudah kita ketahui bersama. Bahkan pengaspalannya pun sudah beberapa minggu yang lalu. Sementara untuk area gravel di sini di tikungan yang pertama sudah cukup mulus sekali, sudah rata. Dan kemudian kita akan melihat untuk pembuatan curb atau pembangunan curb di sini di bagian kiri main track dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sudah selesai. Hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Nah, di sini adalah hasil akhir pengerjaan untuk area curb. Kemudian untuk di sebelah kiri area run off di sini di tikungan yang kedua, ketiga hingga yang kelima sudah dilakukan pemberian cairan pemcoat atau pemcoating dan sebentar lagi nanti akan dilakukan pengaspalan. Sementara di sebelah kanan main track di sini masih ada pemadatan. Kemudian untuk pemasangan konkret barriernya juga di sini masih belum terpasang dengan rangkaian besi dan kawatnya. Sementara di sebelah kanan untuk area curb di sini sahabat sudah kelihatan putih ya. Di sini sudah dilakukan pengerjaan.
Dan sekarang kita akan langsung menuju ke tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Di bagian kanan inner line di sini masih terfokus untuk pemasangan tiang besi untuk pagar pembatas antara zona dalam sirkuit dengan lintasan, dan juga sedang dilakukan pemasangan kawat atau ram. Dan di sini untuk area gravel sedang dilakukan pengerjaan, perataan dan juga pemadatan di bagian area gravel di tikungan kelima menuju tikungan yang keenam. Sementara untuk konkrit barrier di sini sudah dipasang, dan untuk sebelah kiri pagar pembatas nanti antara tribun dengan lintasan pun sudah dipasang, bahkan sudah dipasang dengan kawat atau dengan jaringnya. Sementara di tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh, sahabat, di sini tidak ada pengerjaan, namun untuk penanaman rumputnya sudah dilakukan, dan hasil penanaman rumput yang sudah lebih dulu dilakukan ini sudah warna hijau. Namun di sini kita lihat ada pengerjaan juga di bagian sisi kiri main track di tikungan yang ketujuh. Kemudian kita akan melihat di tikungan yang ke-8, dan untuk pengerjaan penanaman rumputnya di sini sudah tersambung. Kemudian untuk sebelah kanan inner line untuk pemasangan konkrit barriernya juga sudah tersambung, sudah cukup bagus sekali. Namun di sini persiapan untuk pemasangan tiang pagar pembatas di sebelah kanan inner line ya. Nanti akan digali, dibuat fondasi, kemudian nanti akan dipasang tiang pembatas atau tiang pagar pembatas antara trek dengan zona dalam sirkuit. Kemudian kita lihat di sini ada alat berat juga yang sedang melakukan pemasangan untuk konkrit barrier. Dan kita lihat juga di sini untuk penanaman rumput maksud saya sudah tersambung. Kemudian di sini kita lihat ada biotek yang sedang dihamparkan dan menutup di bagian area curb di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan biotek yang sudah dihamparkan di area gravel, tepatnya di sebelah kanan outer line. Namun masih belum dilakukan penimbunan oleh kerikil-kerikil halus di sini sampai di tikungan yang berbelok ke arah kanan di tikungan yang ke-10 di bagian outer line di sini masih belum dilakukan penimbunan, sahabat. Tapi untuk penghamparan bioteknya sudah dilakukan penghamparan, dan kita akan melihat di bagian area gravel di sini di tikungan yang ke-10 untuk kebanyakannya di sini sudah dilakukan perataan dan sudah dilakukan penimbunan hingga seperti yang kita lihat di sini, sahabat. Kemudian untuk di bagian kiri di sini sudah dilakukan pemasangan tiang pagar pembatas antara zona luar sirkuit dengan lintasan, tepatnya dengan lintasan service road, namun masih belum dilakukan pemasangan jaring atau kawatnya. Kemudian untuk konkrit barrier di sini juga masih belum semua dipasang atau dirangkai dengan kawat dan dengan besinya, hanya tinggal menunggu pengerjaan dan pemasangan untuk selanjutnya. Sementara di bagian sebelah kanan tikungan yang ke-11 di sini di bagian outer line sudah menumpuk. Kita lihat sudah menumpuk untuk kerikil halus yang disimpan di atas biotek. Dan kita lihat juga di sini sedang ada pemasangan untuk kawat ya. Sedang pemasangan di atas konkrit barrier di sini untuk pemasangan perangkaian besi dan juga dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini ada mobil yang sedang melakukan pemasangan. Jadi ini sudah dirangkai sedemikian rupa, sahabat, untuk pembuatannya sehingga pemasangannya tinggal langsung disimpan saja. Jadi sudah pas ya, tinggal disimpan, dibaut, lalu kemudian sudah selesai dipasang. Nah, seperti ini proses pemasangannya di bagian konkrit barrier ya. Nah, seperti kita lihat di sini pemasangannya. Kemudian kita akan berlanjut ke tikungan yang ke-12 di depan.
di mana di tikungan ke-12 ini sedang dilakukan pelanjutan atau kelanjutan penanaman rumput di area rumput di sini. Dan kita lihat di sebelah kiri juga ada pengoneksian drainase yang sudah dilakukan pengecoran namun belum kelihatan ditutup. Nah, seperti ini untuk penanaman rumput yang dilakukan di tikungan ke-12. Namun kita akan melihat ke sebelah kanan, tepatnya di bagian inner di sini di tikungan yang ke-12. Untuk pengecoran dan pembuatan pondasi di sini sudah selesai, bahkan sudah dipasang dengan tiang-tiangnya. Sekarang sudah ada banyak kemajuan sekali di sini, sudah kelihatan. Namun masih belum dilakukan pemasangan kawatnya atau ramnya. Dan kita lihat juga di sini ada pengerjaan untuk di bagian sisi kiri inner line di tikungan yang ke-12. Tentunya di sini untuk penimbunan area yang dijadikan sebagai penyambungan sistem drainase. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Kemudian nanti akan ditimbun dan lalu akan diratakan seperti yang sudah diratakan terlebih dahulu. Namun kita lihat di sini di bagian inner line, sahabat, di bagian tikungan ke-13 di sini masih belum dilakukan pengoneksian karena masih ada bangunan yang masih belum dipugar atau dibongkar. Dan kemudian kita dilihat di sini sedang dilakukan perataan yang tadinya sudah menumpuk, sekarang sudah mulai diratakan di bagian area gravel tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sementara di sini untuk konkret barriernya pun sudah dipasang, namun baru penempatan untuk betonnya saja, masih belum dilakukan pemasangan dengan besinya. Sementara di sini ada alat pengeboran ya, yang sedang melakukan pengerjaan di sini dan akan melakukan pengeboran di sini, dan akan kita pantau nanti pengeboran apa gerangan di tikungan yang ke-14. Kemudian kita lihat di sini di area yang baru saja di beberapa minggu ke belakang yang dilakukan relokasi bekas masjid, sekarang sudah rata dan sudah terbentuk untuk bagian service road atau outer line. Kemudian untuk area yang dijadikan gravel di sini juga sudah dihamparkan. Dan kemudian di sebelah kanan di sini di bagian sisi kanan trek yang utama di tikungan yang ke-15 dan ke-16 sedang dilakukan perataan dan pemadatan oleh grader. Di sini kita lihat ada grader. Dan untuk finisher yang dua di depan di ujung pengaspalan yang sudah dilakukan kemarin sudah bersiap-siap untuk melakukan pengaspalan selanjutnya. Jadi sudah bisa diperkirakan ya bahwa nanti pengaspalan akan dimulai dari ujung pengaspalan atau di ujung batas pengaspalan yang baru saja kemarin dilakukan pengaspalan. Nah, seperti ini di inner line di tikungan yang ke-15, 16 dan di tikungan yang ke-17 yaitu tikungan yang terakhir yang berbelok ke arah kiri, dan tikungan ini adalah tikungan yang langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter dan nanti garis start dan garis finish berada di trek lurus ini. Kalau melihat pembangunan sirkuit MotoGP sudah banyak kemajuan seperti ini, rasanya kita tidak ada alasan lagi untuk pesimis ya. Optimis tahun 2022 di awal kita akan menggelar balapan MotoGP. Kemudian untuk bulan November besok ya mudah-mudahan untuk WSBK atau Superbike tanggal 12 hingga 14 November akan benar-benar terselenggara. Demikianlah sahabat yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya berikan, baik berupa video maupun informasi melalui narasi yang saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihan juga kekeliruannya atau kesalahannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.